Shalom. Ya, dari atas saya melihat ada beberapa kawan lama. Karena tanpa dirasa 28 tahun saya sudah meninggalkan pekerjaan di Tasikmalaya. Jadi tepatnya tanggal 28 September tahun 1988. Berarti sudah berapa tahun? 28 tahun. Saya dulu bekerja jadi pelayan toko. Karena saya bekerja di toko Jogja. Ya, 28 tahun yang lalu saya sebagai store manager di sana. Sekarang jadi saya lagi regenerasi dan saya tetap di perusahaan itu. Dan saya sebagai komisaris sekarang. Tapi kawan saya menyebut saya sebagai transformational leader. Kenapa? Karena Tuhan tanamkan kepada saya satu kehidupan haruslah berubah dan bertumbuh. Berubah gampang, tapi kalau tidak bertumbuh tidak ada artinya. Jadi berubah dan bertumbuh. Maka kami menamakan sebuah komunitas. Kami punya komunitas namanya Transformation Community. Jadi saya sebagai hamba Tuhan yang ditempatkan dalam dunia bisnis dan Tuhan memberikan kepada saya satu visi dan misi yang jelas, yaitu untuk mentransform baik diri saya, keluarga, dan juga teman-teman bisnis. Jadi semua kita yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi saya menyadari bahwa saya adalah hamba Tuhan dan saudara juga adalah hamba-hambanya. Amin. Nah, maka dari setiap apa yang Tuhan sudah pilih dan sudah tetapkan, pastilah Tuhan punya rencana dengan kita. Dan saya semakin jelas karena saya percaya kekristenan adalah sebuah proses. Dan proses itu harus kita jalani dengan ketaatan. Maka semakin lama kita akan menjadi atau semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin semakin lama supaya hidup saudara dan saya, kita semua ini muka kita akan serupa dengan Kristus nantinya. Ya. Jadi kita akan dikembalikan kepada image of God. Nah, jadi saya yakin sekali bahwa setiap kita yang diciptakan itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Dalam proses kehidupan yang saya jalani, maka saya semakin clear, semakin jelas apa sebetulnya rencana Tuhan. Maka Transformation Community ini Tuhan izinkan terbentuk. Dengan kita beri namanya Kanaan Transformation Community. Karena Tuhan perlihatkan kepada saya begitu banyak bisnismen sukses dalam bisnis tapi sangat melarat dalam kehidupan. Sangat miskin dalam kehidupan. Seperti firman Tuhan disampaikan pada sidangnya di Laodikia. Dia katakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan katakan, engkau miskin dan melarat. Sedih bukan? Nah, jadi sekali lagi saya percaya kita semua yang dipilih dan ditetapkan adalah Tuhan punya maksud dan rencana. Bukan kamu yang memilih aku, firman Tuhan katakan. Tapi aku yang memilih kamu. Dan aku sudah menetapkan kamu. Suruh apa? Pergi. Dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Artinya apa? Bagian saudara dan saya adalah mentaatinya.
bagian Tuhan yang akan memperlengkapinya. Tuhan akan memperlengkapinya. Tuhan tidak akan pernah mengutus saudara dan saya tanpa dia memperlengkapi saudara dan saya. Bagian saudara dan saya adalah mau bagian Tuhan memberi kemampuan. Yang kedua, saya melihat banyak orang membedakan antara bisnis dan kerohanian. Itulah yang menyebabkan akhirnya banyak kehidupan manusia menjadi gagal. Mungkin bisnisnya sukses, tetapi maksud dan rencana Allahnya tidak sukses. Tapi Tuhan ingin saudara sukses di dalam bisnis, sukses juga di dalam kehidupan kerohanian saudara. Saudara sukses dalam bisnis, sukses di dalam kehidupan kekristenan saudara. Sehingga saudara dan saya kembali kepada tujuan awal Tuhan mencipta manusia. Baik, sebelum lebih lanjut, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-9. Amsal 16 ayatnya yang 9. Saya akan bacakan buat ibu bapak saudara sekalian. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah atau arah langkahnya. Ayat yang ketiga berkata demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam terjemahan lain, ayat yang ke-9 itu berkata demikian. We should make plan, counting on God to direct us. Kita semua harus bikin rencana. Dan kita meletakkan rencana itu kepada Tuhan, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan arahan kepada kita. Jadi jelas sekali, tidak bisa dipisahkan antara bisnis di dunia ini dengan kehidupan kerohanian saudara. Kekristenan adalah bicara bukan pengetahuan. Tapi kekristenan bicara mengenai kehidupan, lifestyle, gaya hidup. Jadi, kalau saudara semakin mengenal Tuhan, maka saudara hidupnya akan semakin lama semakin menyerupa dengan Kristus. Akan serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, ini adalah saya mendapat hikmat bahwa di tahun-tahun akhir ini adalah tahun-tahun percepatan. Percepatan kebenaran dan percepatan kejahatan. Kalau saya tanya, mana yang lebih cepat? Seperti, tidak ada orang ini sepertinya ini. Saya sedang bicara sama siapa ini? Percepatan mana yang lebih cepat? Kebenarankah atau kejahatankah sekarang? Kok kejahatan? Di mana orang-orang yang sudah dibenarkan? Oke, simpan itu. Percepatan berkat dan percepatan kutuk. Ini. Jadi tidak bisa zamannya kredit. Zaman dulu Tasik dikenal tukang kredit katanya. Tukang kasih kredit maksud saya loba duit soalnya. Kontan. Jadi tidak bisa main-main lagi. Saudara tidak bisa lagi memisahkan antara kehidupan bisnis dengan cara bisnis dunia dan kehidupan kerohanian hanya di gereja. Tidak. Kekristenan bicara lifestyle, bicara mengenai gaya hidup. Jadi sekali orang Kristen, di gereja orang Kristen, di rumah tangga orang Kristen, di bisnis orang Kristen.
Amin enggak? Artinya apa? Di gereja rupana kieu, gitu ya. Di rumah tangga seperti apa? Iya begitu juga. Jangan di gereja itu sepertinya aduh ramahnya minta ampun. Ramah pisan. Barager pisan. Di rumah ya mendinganlah seeutik. Bisnis aduh lieur pisan. Alah, tidak bisa. Sekali saudara menjadi orang Kristen dimanapun Kristen. Kristen itu mengikut Kristus. Karakter Kristus akan nempel sama kalian. Oke, nah kalau kita merefer ke ayat ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 21 berkata demikian. Man proposes, but God disposes. Artinya manusia hanya bisa bikin proposal, bikin rencana-rencana. Tetapi Tuhan yang menentukan itu. So, saya yakin sekali. Kalau saudara sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan di dalam bisnis. Maka saudara akan dibuat Allah berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan kieu hiji. Itu kemuliaan buat Tuhan atuh. Tahu ragu-ragu. Artinya dimanapun saudara ditempatkan, Tuhan akan menggunakan saudara sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah yang menjadi masalah, loba godaan. Ya. Banyak godaan. Ya, sudah hidupnya berhasil dalam bisnis, suka apa? Lupa sama Tuhan. Jadi kadang-kadang saya renungkan kenapa orang ya untuk mendapatkan sesuatu yang the best, yang terbaik. Kok sepertinya ogah-ogah. Saya tidak pernah mau ngarayu-rayu suruh orang datang ke gereja. Tidak pernah. Saya akan tunjukkan kepada orang tersebut siapa Yesus yang sebenarnya. Dan bagaimana hidup saudara tanpa Yesus. Firman Tuhan katakan, aku pokok kamu ranting. Kamu bisa berbuah, bisa berhasil kalau kamu melekat kepadaku. Tapi kalau kamu tidak nempel, tidak melekat kepadaku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh, tapi di luar sana saya melihat orang gak kenal Tuhan sukses loh. Nah ini karena mata saudara belum dibersihkan, masih banyak katarak itu teh. Matanya masih mata duniawi. Memang kita tinggal di dunia. Tapi kita berasal dari Allah. Ada gak manusia yang diciptakan oleh jurig? Ayah, saya mau beritahu kepada saudara. Coba buka ayatnya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita semua itu berasal dari Allah, katakan amin. Tapi dunia ini sekarang ini dikuasai siapa? Ya, baca. Kita tahu bahwa kita berasal dari, tapi dunia ini dikuasai siapa sekarang? Tak eta. Dunia itu sekarang dikuasai si jahat. Jadi mata kita tanpa disadari di bawah langit ini mata kita ikut pakai mata dunia. Why? Kenapa? Saya ingin saudara renungkan dulu. Orang yang punya rencana, biasanya rencana itu merefer kepada tujuan. Oh saya pengen jadi ini, maka saya punya rencana ini untuk mencapai ini. Oke? Itu pun belum tentu berhasil, betul? Sudah punya rencana untuk mencapai tujuan belum tentu berhasil. Ini temanya apa? Hidup yang berfokus pada tujuan. Sudah punya tujuan tapi nggak pernah fokus. Leuwih itu berhasil deh.
Contoh, ya paling gampang. Kalau ibu-ibu mau cari uang bikin lotek, semua ibu-ibu bisa bikin lotek. Saya jago bikin lotek. Lotek saya sama istri saya kayaknya lebih enakan saya. Sedikit maksud saya. Nah, saya mau jualan lotek. Karek 2 poe tepayu. Besok jualan gado-gado. Mending 2 poe tepayu. Isukan jualan soto. Tepayu deui. Isukan jualan naon deui. Terfokus mau sukses. Enggak sukses. Itu fokus yang harus kita buat di dalam dunia ini. Karena dunia ini nyata. Maka saudara dan saya yang sudah diberikan oleh Tuhan hikmat kepandaian. Saudara harus melakukan bagian saudara di dunia ini. Tetapi Tuhan, saya mau tanya dulu. Ada di antara saudara yang belum terima Yesus? Angkat tangan. Tidak ada. Sudah terima semua. Amin. Nanti saya kasih tahu. Nah, Tuhan yang di dalam saudara, itulah yang akan mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan di dalam kerelaannya. Udah siap. Jadi, kalau kita bisa, kita mampu, itu bukan karena kita hebat. Rasul Paulus berkata, aku ini hanya bejana tanah liat yang rapuh. Saya pernah saksikan dan saya pernah alami. Saya katakan, saya ini bejana tanah liat yang rapuh. Waktu saya naik sepeda, turun itu jalannya berbatu. Tiba-tiba meleset, direm sekaligus ngejungkir, pingsan. Untung anak saya dikasih hikmat sama Tuhan, suruh pakai helm papi. Helm saya pecah. Kalau saat itu saya nggak pakai helm, mungkin saya nggak ada di sini hari ini. Jadi semua itu, saudara jangan ada di antara saudara yang merasa, aku hebat. Nggak ada. Tak lama saya ditelepon, Pak denger enggak si Anu meninggal. Kita sudah dengar semua di berita. Pak bahkan pendeta juga bisa meninggal. Ada pendeta nggak meninggal? Ya ada juga yang penasaran meninggal kalau bisa hudang deui gitunya. Semua yang di bawah langit itu ada waktunya, ada musimnya. Semua di bawah langit ada waktunya, ada musimnya. Ada musimnya, ada waktunya untuk kita lahir, ada waktunya kita mati. Semua di bawah langit. Ada waktunya kita senang, ada waktunya kita sedih. Nah, sering kali ini, kalau bisnis ada waktunya cuan, ada waktunya bocuan. Betul tidak? Iraha bocuan, amun sarakah tah eta. Nah, banyak godaan, banyak ini yang membuat kita menjadi tidak fokus. Karena dunia ini dikuasai oleh kuasa si jahat. Tapi kita bersyukur, Yesus itu datang untuk memberi hidup. Amin. Supaya saudara mempunyai hidup. Dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat dia. Tapi ayat itu berkata, sebelumnya dikatakan apa dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini tujuan si pencuri. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Dalam terjemahan lain berkata apa? To steal, to kill, and to destroy. Menghancurkan, membunuh pelan-pelan sampai remuk. Gitulah kira-kira lah. Hancur. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Tapi saya melihat kenapa banyak orang. Orang dunia dulu dah, orang dunia dulu. Orang dunia, hidupnya kelihatannya berlimpah. Dia pikir ini jalan lurus yang dia, tapi ujungnya menuju maut. Nah, maka Tuhan pilih saudara dan saya. Tuhan tetapkan saudara dan saya untuk pergi, datangi kepada pebisnis yang lain. Karena saya pebisnis. Kalau ada di antara saudara di bidang yang lain, Tuhan mau pakai saudara. Jadi
sekali lagi, saya hamba Tuhan yang ditempatkan oleh Tuhan di dunia bisnis. Ada saudara hamba Tuhan yang ditempatkan di dalam rumah tangga. Ada yang menjadi tukang beca. Ada yang macam-macam. Itu disebut dengan konsep saya adalah missionary modern. Jangan saudara berpikir bahwa tugas di dunia ini itu diserahkan kepada pendeta-pendeta saja. Diserahkan kepada penginjil-penginjil saja. Supaya mempertobatkan tuh pengusaha nulier. Tuh eta nulier, tah eta nulier. Tidak. Tuhan tempatkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan Yesus yang menjadi kepala dan kita menjalankan misi yang Tuhan berikan. Life with a mission. Jadi bayangkan kalau orang gak punya tujuan, apalagi gak fokus kepada tujuan itu. Orang yang gak punya tujuan, satu waktu saya tanya, Pak, ada yang ngajak saya naik mobil, ayo kita jalan-jalan, mau kemana? Ya jalan-jalan we. Ya kemana? Ya jalan-jalan we. Kamana nepina? Teuing. Atau ada orang berkata, ya hidup ini kan, saya kan percaya Tuhan. Ya sudahlah seperti air mengalir saja. Mending kalau mengalirnya ke tempat yang bagus ya. Mengalir ke comberan bau. Bukan begitu. Ada bagian saudara dan saya, ada bagian Tuhan yang harus dia lakukan. Bagian saudara dan saya adalah dengar dan taat. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan katakan, jika kamu makan, jika kamu minum, jika kamu melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi fokus saudara harus Kristus. Fokus saudara harus Yesus. Kalau saudara di bidang masing-masing dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam bidang apapun, dalam pendidikan, sekolah apapun, saudara fokus kepada Kristus. Jangan dibalik. Saya melihat sekarang ini dibalik. Tujuannya cari duit, Yesus dipakai suruh neangan duit, kan bedegong pisan. Doa, ya Tuhan berkati aku bisnisku supaya laris. Nges laris tepoho baik. Ngasih perpuluhan geda. Enceret. Amun menang cuana gede. Cuana letik helanya. Cuana letiknya. Tenang naon mere perpuluhannya. Cuan gede. Alasan mulai loba. Bahasa sana timur tengahnya. Alasan. Tahu? Alasan. Kalau orang makan tahu tempe. Itu namanya ala kadarnya. Jadi kalau saudara makan tahu tempe terus itu ala kadarnya. Dan orang sana timur tengah banyak kaya raya karena banyak makan onta. Oncom tahu. Harganya murah. Duitnya simpan wae. Pelit. Nah saudara, jadi fokus kita harus ke sana, jangan dibalik. Dan ironisnya dalam pebisnis Kristen juga begitu. Tuhan dipakai jang alat supaya memberkati bisnisnya. Nggak usah minta berkat, Tuhan kasih berkat selama kau jalan dalam kebenaran. Amin. Firman-Nya berkata demikian dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 21. Curses chase sinner, while blessings chase the righteous. Kutuk-kutuk mengejar pendosa, orang-orang berdosa. Sementara berkat mengejar orang benar. Artinya apa? Coba kalau saudara baca di sini. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka. Bisnis hebat, duit loba, dikejar malapetaka terus. Liur we terus hirupna. Yang naon? Itu mencari kesia-siaan. Pengkhotbah berkata, Salomo berkata dalam pengkhotbah. Semua di bawah matahari kesia-siaan. Dan kalau saudara dan saya bisa menikmati, bisa melakukan segala sesuatu, ini dan itu semua anugerah Tuhan dan itu adalah kasih karunia Allah. Nah jadi tidak bisa dipisahkan antara bisnis dengan kerohanian saudara. Dan saya mau beritahukan,
semakin kerohanian saudara dalam proses itu semakin terus bertumbuh, maka dalam menjalani kehidupan saudara akan semakin seperti apa yang menjadi rencana Tuhan. Image of God. Nah, ini yang menarik. Dulu waktu manusia dicipta oleh Tuhan, manusia dicipta segambar dan sepeta Allah. Manusia dicipta dengan kemuliaan, di dalam kemuliaan. Dan Tuhan memberikan satu tugas, 4 tujuan. Be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Berbuah-buahlah, bermultiplikasilah, penuhi bumi dan taklukkan bumi, kuasai bumi. Berbuah-buahlah kebenaran. Berbuah-buahlah orang-orang benar. Bermultiplikasilah orang-orang benar di saat seperti sekarang ini. Penuhi bumi dengan orang-orang benar. Dan kuasai bumi oleh orang-orang benar. Sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan kita yang sudah dibenarkan? Sudah dibenarkan dalam bahasa Inggrisnya adalah blameless. Saudara dan saya blameless. Tidak dipersalahkan, dibenarkan oleh karena kasih Tuhan. Saudara dan saya dibenarkan karena anugerah daripada Tuhan Yesus. Saudara dan saya dibenarkan karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dan dia sudah menebus saudara dan saya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Dari blameless harus menuju kepada faultless. Tak bercacat celah, sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga waktu dia datang kedua kali dan kita bertemu muka bersama Tuhan. Kita lihat Tuhan bilang, aku mendapati engkau sempurna. Tidak bercacat, tidak bercelah. Baik roh, tubuh dan jiwa. Nah, jadi waktu kita dicipta oleh Tuhan dengan kesempurnaan, dengan seperti Kristus, imago Dei, image of God. Dan Tuhan memberkati manusia itu untuk menjalankan misinya itu. Dan waktu itu manusia digerakkan oleh rohnya. Yaitu dari dalam menggerakkan jiwanya dan tubuhnya bergerak. Oke? Nah, ini menariknya. Ini yang menjadi masalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa apa yang paling besar dan paling sulit dikendalikan saat ini? Dan juga saat itu apa? Kesombongan. Rick Warren dalam tulisan yang terakhir. Wah, dia karena begitu banyak orang yang menghargai, menghormati dia. Dia bilang, saya bisa mengendalikan dalam kekayaan saya. 91% income saya berikan buat pelayanan. Dan saya hanya ambil 9%. Rumah saya, mobil saya tetap yang dulu tidak berubah. Walaupun saya bisa beli pulau. Dan saya bisa bayar orang untuk melayani saya. Tapi saya tidak lakukan itu. Tapi yang saya terus bergumul sampai hari ini. Bagaimana supaya saya hidup tetap rendah hati. Karena semua orang menghormati saya. Oh, Rick Warren. Oh, Rick, how are you? Dihormati, disanjung-sanjung. Nah, inilah yang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka rohnya mati. Pelitanya padam. Apakah roh itu? Apakah roh manusia itu yang diberikan oleh Tuhan itu? Firman Tuhan katakan dalam Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Itu yang disebut dengan liangsim. Conscience, hati nurani yang paling dalam. Nah, karena rohnya mati, pelitanya padam. Jadi yang menggerakkan manusia sekarang bukan dari dalam. Untuk mencapai tujuan. Bukan. Tetapi dari luar apa itu? Firman Tuhan dengan clear menjelaskan. Keinginan dunia ini. Apa itu?
Coba. Mata. Mata. Dengan mata biasanya naon? Cek bahasa Tasikmah. Loba kahayang. Betulkah? Bukankah saudara sekarang banyak manusia digerakkan karena keinginan-keinginan itu? Keinginan mata. Bukan keinginan Allah. Kedua, keinginan daging. Daging. Hayang dipuaskan. Sok cubit nyeri teu. Amun teu nyeri gaplok sok. Tong miluhan. Keinginan daging, nafsu, sarakah, eta. Pernah cukup teu? Itu yang membuat saudara kehilangan arah. Tidak fokus kepada tujuan Tuhan mencipta saudara dan saya. Bukannya berbuat tapi urusan sorangan geges lieur. Saudara boleh lihat nanti pengkhotbah pasal yang ketiga dari ayat 1 sampai ke 8. Ada 28 musim. Dunia hanya mengenal 4 musim. Tapi Alkitab mencatat 28 musim. Dan itu semua akan melelahkan manusia. Capek hirup teh. Kenapa? Karena manusia digerakkan oleh faktor luar tadi. Yaitu keinginan mata, keinginan daging dan hiji dinaon. Keangkuhan hidup. Sombong sekali. Sok. Naon hayang jabatan tinggi gawe supaya dihormati. Tidak perlu. Kunaon kieu kitu lelah capek. Neangan duit saloba-lobana. Lieur sia pek. Beki loba beki lieur sia. Karena apa? Beki pelit. Harusnya beki diberkati, beki memberkati. Tapi lobana beki beunghar, beki pelit. Itu mah di luar, di Bandung, di Tasik mah moal nu kitu. Moal nu kitu di Tasik mah moal. Nya, moal nya. Da loba kitu saruhana. Tobat kau. Nah, jadi sekarang kita fokusnya sudah mulai hilang. Fokusnya mulai tidak jelas. Tujuannya semakin nggak tahu mau kemana. Dalam buku itu pasti ada cover depan, ada cover belakang. Di dalamnya itu ada catatan-catatan. Saya ingin memberitahukan, dalam kehidupan kita ada lahir, tapi waktunya kita juga akan selesai. Pertanyaan, tulisan apa dalam kehidupan yang saudara isi? Kalau semua melelahkan, capek. Umur masih jicap, banget gocap. Mendingan jika saya umur gocap, banget cicap. Saya suka ditanya rumusnya naon? Happy. Hati yang gembira itu obat yang manjurnya. Eta. Tapi kalau orang yang gak punya tujuan, kamana teuing atulah urang maka dia wae. Kamana teuing atulah bulak-balik culang cileung, beki kolot beki langsung pikun tah. Percaya sama saya. Jadi kalau kalian punya tujuan yang jelas, itu memberi semangat, tapi tujuan jelas memberi semangat walaupun fokus berhasil. Tapi kalau berhasil bukan menuju kepada kekekalan, semua gak ada artinya. Melelahkan manusia. Dan Tuhan izinkan semua kejadian-kejadian. Buka Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang tadi musim-musim tadi, 28 musim, waktu-waktu tadi, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu cuan, ada waktu bocuan, ada waktu senang, ada waktu sedih, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Ya, yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Itu. Kalau tidak banyak orang kercuan mah tidak takut Tuhan. Saya udah tenang lah, saya gak bisa kabeh. Allah sombong pisan. Nah. Sekali lagi hidup kita itu semua adalah karena anugerahnya. Setiap hari saya berkata, Tuhan terima kasih untuk mujizat-mujizat rutin yang Tuhan berikan. Nah untuk itu, karena orang ini sudah mulai fokusnya kacau, maka saya ingin beritahukan pada saudara, yakinkan bahwa Tuhan di dalam saudara.
Waktu saudara terima Yesus, maka kenapa saya tanya apakah saudara sudah terima Yesus? Waktu saudara terima Yesus dan percaya, maka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan firman-Nya berkata, pada waktu itu kamu akan tahu aku di dalam Bapa dan kamu dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan saya mau beritahukan ayat firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita dipenuhi di dalam Dia. Dalam terjemahan lain berkata demikian, so you have everything when you have Christ. Saudara mendapatkan segala-galanya waktu saudara mendapatkan Kristus. Waktu Kristus di dalam saudara, saudara sudah mendapatkan segala-galanya. I am with you, that is all you need. Kalau aku menyertai kamu, kamu tidak akan kekurangan apa-apa. Tapi karena mata kita seringkali digerakkan oleh dunia ini, digerakkan oleh faktor luar, itu yang menjadi gak pernah puas. Gak pernah cukup. Orang sukses, orang yang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang yang bahagia adalah orang mensyukuri apa yang ada pada dia. Amin. Nah, maka yakinlah bahwa Tuhan di dalam kita. Bagaimana maksudnya Tuhan dalam kita? Kalau saudara yakin Tuhan di dalam kita, maka hidup kita harus menjaga supaya kudus. Benar di hadapan Tuhan. Tong memain-main. Jangan main-main. Inilah akhir daripada akhir zaman. Ini adalah tahun percepatan. Kalau saudara ingin mengalami kasih dan kuasa Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Yang Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada sidangnya di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan jangan mengotori bait Allah. Kenapa? Karena sidang di Korintus sudah tahu bahwa dia ada Allah di dalamnya. Tetapi hidupnya tidak karu-karuan. Hidup dalam percabulan. Hidup dalam ketidakbenaran. Jaga kekudusan. Dan kalau saudara yakin Tuhan di dalam saudara, maka dia akan mengerjakan. Bagian saudara dan saya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagian Tuhan akan mengerjakan di dalam kita. Buka Filipi 2 ayat 12 dan 13. Tuhan mengerjakan di dalam saudara dan saya. Baik pekerjaan maupun kemauan menurut kerelaannya. Nah, inilah yang akhirnya kalau Allah mengerjakan dalam kita, bagian kita dengar dan taat, dengar firman dan mentaatinya, maka firmannya akan berkata demikian. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Artinya kekristenan adalah sebuah integritas. Lifestyle. Hidup tidak bertopeng. Artinya apa? Tidak munafik. Karena kemuliaan itu adalah daripada Tuhan. Yang adalah roh. Kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. From glory to glory. Saudara akan dipermuliakan oleh Tuhan. Bukan saudara mencari kemuliaan sendiri. Kalau saudara cari kemuliaan sendiri, enggak pernah puas. Ada orang tanya apa? Naon sia teh nyaho teh urang teh saha? Sia. Isukan darah tinggi, enggak darah tinggi, isukan jantung. Tapi kalau Tuhan memuliakan saudara, hidup saudara akan happy. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Kita akan kembali serupa dengan Allah. Nah, jadi yang kedua setelah kita yakin Tuhan di dalam kita, maka kita akan kembali kepada image of God. Kembali kepada serupa dengan Kristus. Dan kita akan digerakkan bukan lagi oleh faktor luar tadi, tapi digerakkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sehingga hidup kita akan menuju kepada tujuan, berfokus kepada tujuan. Seperti Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka saudara akan menjalankan misinya Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.